Selamat datang di konten YouTube pertama gua, yaitu adalah sok jadi pandit ya guys ya. Jadi hari ini dan di konten ini di YouTube ini gua akan memberikan pandangan-pandangan, analisis, review tentang pertandingan-pertandingan sepak bola atau kejadian yang ada di sepak bola dari sudut pandang mungkin kalau bisa dibilang orang awam atau ya mungkin yang belum terlalu lama lah, belum terlalu lama mengikuti sepak bola, belum terlalu lama menjadi penggemar setia sepak bola. Oke. Konten pertama mungkin gue ingin membahas tentang klub kesayangan gue dulu, yaitu Real Madrid ya. Real Madrid yang baru saja kemarin kalah secara mengejutkan ya, kalau dari di atas kertas, oleh Getafe ya. Getafe itu kalau nggak salah itu di peringkat, coba sebentar gue cek. Getafe itu kalau nggak salah di peringkat tiga besar di bawah deh. Oh, peringkat 16 ya. Sedangkan Real Madrid kita tahu sendiri di puncak klasemen, tapi bisa kalah oleh Getafe ya. Oke. Dan menurut gue sama sekali nggak layak kalah. Kenapa? Ini gue jelaskan ya, nanti gue jelaskan. Jadi kita bahas dulu dari starting lineup ya. Kalau kita lihat starting lineup Real Madrid ini kan cuman yang absen itu yang praktis COVID ya, yaitu ada Vinicius, ada Camavinga, ada Carvajal cedera kalau nggak salah, sama Bale itu COVID. Jadi sisanya itu sebenarnya bisa bermain seperti Hazard, trio CMK di tengah, terus Benzema, terus Lucas Vazquez lah, Militao, Alaba, Courtois, itu semua bisa gitu. Jadi kalau kita lihat di atas kertas yang diturunkan oleh Ancelotti, bagaimana Rodrigo menemani Benzema dan juga Asensio ya di tengah, di depan, menurut gua adalah keputusan yang sebenarnya cukup berani, melihat ada Hazard sebenarnya yang ya layak diberikan kesempatan. Ketika Vinicius tidak hadir, maka Hazard yang diharap-harapkan bisa menggantikannya, ternyata malah Rodrigo gitu. Ya gue juga cukup kaget sebenarnya. Tapi ya gimana jalannya pertandingan, gue jujur ya kecewa ya dengan Real Madrid, bahwa mungkin ya kalau menurut gue masih terbawa suasana liburan ya. Jadi para pemain itu seperti lesu, para pemain seperti meremehkan kalau gue bilang Getafe, sehingga di menit-menit awal itu permainannya begitu panik ya. Jadi kalau lu lihat Real Madrid itu sebenarnya biasanya itu biasa sekali di press, biasanya ditekan di lini tengah, tapi kali ini begitu sangat apa ya, kalau gue bilang panik, passingnya juga sering gagal, penguasaan bola itu hilang terus. Jadi benar-benar lini tengah Real Madrid itu kalah di mungkin 20 menit terakhir, 20 menit pertama ya, sampai gol dari Getafe itu hadir, itu benar-benar hancur banget Real Madrid, benar-benar hancur. Gol dari si siapa tuh, Emery Unal itu, siapa, Unal itulah pokoknya ya, itu sama sekali nggak perlu juga. Lu back sekelas Militao yang bermain bagus lah istilahnya, konsisten dari musim ini, tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Dan gue juga nggak ngerti kenapa dia melakukan itu. Jadi abis mereka ketinggalan praktis ya, Real Madrid mengurung Getafe bermain ya parkir bus lah, nggak punya banyak pilihan Getafe ini juga. Mau nggak mau mereka harus parkir bus lawan Real Madrid, dan kelihatan benar-benar kesulitan ya di luar. Beberapa peluang Real Madrid itu hadir dari Modric ya, saat tendangan dari luar yang diselamatkan dengan luar biasa oleh Soria, dan satu mistar. Udah sisanya praktis nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali peluang yang nyata, terutama dari Benzema, Rodrigo, Asensio, itu benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi gue melihat ini layaklah ketinggalan di babak pertama, walaupun menguasai bola, tapi mainnya tuh kayak orang nggak pernah main bola 2 tahun mungkin. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di Real Madrid. Mungkin mereka belum panas ya menghadapi liburan ini. Jadi ya kita lihat di pertandingan sebelumnya gimana penampilannya. Dan kalau lihat di babak kedua, masuk babak kedua nih, langsung diganti nih Asensio kalau nggak salah. Iya, Asensio oleh Hazard. Apakah berubah? Gue tidak melihat perubahan justru. Penggantian pemain iya, tapi mereka tetap sulit ya. Mereka tetap sulit menembus. Marcelo habis itu masuk lah.
siapapun masuk lah. Mariano Diaz come on. Gimana lu mau mengandalkan Mariano Diaz sekarang? Secara nih orang, aduh, please deh, di kontrol bola aja nggak bisa gitu. Gimana lu mau mengandalkan dia? Apalagi Madrid kan ketika Mariano Diaz itu main dengan 4-4-2. Dan ketika mereka bermain dengan 4-4-2, nyaris itu crossing yang sama sekali nggak manjur ya. Jadi gue kecewa jujur dengan penampilan dari Real Madrid pada pertandingan kali ini ya. Pada pertandingan kali ini gue sangat senang melihat pertandingan Real Madrid tuh tahun lalu ya. Itu begitu luar biasa, setengah musim, paruh musim mereka tampil begitu sangat on fire, begitu sangat luar biasa. Mereka bisa memenangkan pertandingan itu dengan permainan yang berbeda-beda. Dalam arti mereka main bagus menang, mereka main biasa aja menang, mereka main jelek pun bisa menang. Tetapi pada pertandingan kali ini kita lihat, apalagi lu kalau lihat pertandingan Benzema itu nggak ada bedanya sama dia di kemarin. Jujur aja, Benzema itu benar-benar salah passing, penguasaan bola hilang. Lu kalau lihat gerakan Benzema itu lambat banget, tidak seperti Benzema biasanya. Dan dia kayak orang bingung. Dia dapat peluang emas di babak kedua. Menurut gue itu harusnya 99% gol. Harusnya di-passing ke Vasquez, tapi dia shoot dan akhirnya di-block. Dan gue jujur kecewa banget dengan penampilan Benzema pada pertandingan kali ini. But ya kita nggak bisa mengkritik begitu juga dengan karena ini belum berakhir. Ya masih ada setengah musim lagi, masih ada 19 match ya, 18 match. Ya masih nyaris setengah musim lagi ya. Jadi kalau kita lihat ya Real Madrid ini harus berbenah. Ancelotti harus bisa keep pushing pemain-pemain ini supaya setidaknya tidak manja, setidaknya jangan sampai terlambat panas gitu untuk menghadapi paruh musim ini. Karena jika itu terjadi bisa saja disalip, bisa aja mereka turun. Mereka sekarang kalau kita lihat di tablesnya ya, di peringkatnya itu mereka tetap peringkat 1 memang. Beda selisih poin itu 8 poin dengan Sevilla di peringkat 2 dengan selisih 2 poin. Dua kali bermain Sevilla ya. Jadi kalau Sevilla menang dua-duanya, itu selisih dengan Real Madrid cuma 3 poin ya, 4-3. Jadi Madrid nggak boleh santai-santai. Madrid nggak boleh santai lagi, mereka harus benar-benar ngegas terus sampai benar-benar pokoknya mereka udah pasti juara baru boleh mereka bereksperimen, mereka santai. Tapi kalau sekarang please jangan. Kalau gue sebagai fans Madrid dan mungkin mewakili teman-teman fans Madrid yang lain, gue bilang Madrid harus fokus karena Madrid tekanannya memang sangat besar menjadi pemain Madrid, menjadi Real Madrid secara tim. Karena kita dituntut meraih kemenangan setiap pertandingan, bukan hanya bermain bagus, bukan hanya bagaimana, tapi harus menang. Itulah memang filosofi dari Real Madrid yang memang mengincar kemenangan di setiap laga. Dan ini menjadi PR juga bagi Ancelotti, kehilangan Vinicius ya, pemain yang bisa merusak pertahanan, pemain yang bisa mengeluarkan skill individunya. Kalau kita juga berharap Rodrigo bisa melakukan itu, tapi tidak sama sekali dilakukan kemarin. Pergerakannya begitu lambat. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan skuad Madrid sekarang. Mungkin secara match fitness mereka tidak dalam kondisi yang terbaik kalau gue bilang. Jadi mungkin itu aja di perkenalan video pertama dan juga pembahasan pertama tentang Real Madrid ya, tentang penampilan Real Madrid yang mengecewakan, sangat mengecewakan, tidak layak kalah dari Getafe. Tapi ya itu semua yang tadi gue sampaikan, bahwa pemain-pemain yang biasa bermain luar biasa, biasa bermain spektakuler, biasa bermain menunjukkan skill individunya dengan luar biasa, pertandingan ini sama sekali nggak kelihatan. Jadi kita lihat ya, ini kan kita, kalau kita lihat sebagai fans Madrid, bahwa bisa aja ini sebagai hujan di musim kemarau ya, yang sesekali mungkin bisa kalah. Tapi jangan sampai ini menjadi hujan di awal musim hujan ya. Jadi jangan sampai ini menjadi awal dari rentetan hasil yang buruk buat Real Madrid. Kita berdoa saja, kita berharap bahwa Ancelotti bisa menemukan celah atau menemukan solusi buat skuad Real Madrid, dan juga pemain-pemainnya ini harus bisa bermain dengan konsisten, bermain dengan baik lah istilahnya. Jangan performanya itu drop terus. Kalau terjadi, jangan ragu untuk melakukan rotasi dari Ancelotti. Mungkin sekian dari gua. Ditunggu konten-konten lainnya. Gua akan bahas dari semua klub sepak bola yang ada di dunia, klub pertandingan seru gua akan nonton, dan gua akan memberikan review ulasan menariknya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share, oke?
Sampai jumpa. Salam sepak bola.